Pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendry Febrianto Tafunae dari kelas A dengan NIM 0320210025 dan saya merupakan mahasiswa dari Stike Santa Elizabeth Medan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi fisiologi sistem integumen pada manusia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu sistem integumen. Integumen adalah lapisan luar sebuah organisme atau organ tubuh pada manusia. Integumen terbagi menjadi 3, yaitu epidermis yang terdiri dari lapisan epitel pipih berlapis. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk dan sel melanosoid. Yang kedua, dermis terdiri atas stratum papilar dan retikulum. Dan yang terakhir yaitu jaringan subkutan yang mengandung sejumlah sel-sel lemak. Sekarang kita masuk pada bagian epidermis. Epidermis terbagi atas 5 lapisan, yaitu lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, dan lapisan stratum corneum. Lapisan stratum basal disebut karena terletak pada sel-sel di bagian basal yang menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua, stratum spinosum merupakan lapisan paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Yang ketiga, lapisan stratum granulosum yang terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Yang keempat, lapisan stratum lucidum, yaitu langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng inti dan protoplasma. Dan yang terakhir yaitu lapisan stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel, dan mengandung zat kortide. Pada bagian dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu pars papillaris dan pars reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut reticularis. Sekarang kita masuk pada stratum papillaris. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis yang mengandung papilla dermis yang terdapat pembuluh darah dan reseptor raba. Terdapat fibrolas, sel mast, markofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh. Kemudian kita masuk pada stratum reticularis, merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar lemak, serta mengandung kelenjar keringat dan reseptor tekanan. Setelah dari lapis bagian dermis, kita akan masuk pada jaringan subkutan, merupakan lapisan terbawah sistem integumen. Fungsi utama menyimpan lemak, memiliki jaringan ikat yang mengangkut iris ke otot dan tulang. Jaringan subkutan juga mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar dalam dermis. Pada jaringan subkutan terdapat kelenjar minyak yang berfungsi melembabkan kulit, mencegah kulit kering, dan mengeluarkan pelumas dan lemak. Pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terdapat di ketiak dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri memecah komponen kelenjar apokrin. Kemudian pada jaringan subkutan juga terdapat kelenjar keringat atau ekrin tersebar di seluruh permukaan tubuh. Lebih banyaknya terdapat di area telapak tangan, kaki, dan wajah. Berfungsi sebagai pengatur tubuh yang merupakan air yang bercampur dengan garam. Setelah masuk pada bagian-bagian integumen, kita masuk pada fungsi kulit. Fungsi kulit terdiri dari 8 fungsi, yaitu fungsi sekresi, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi persepsi, fungsi pengaturan suhu tubuh, fungsi pembentukan pigmen, fungsi keratinisasi, dan fungsi pembentukan vitamin D. Jadi, demikianlah pemaparan tentang sistem integumen pada manusia. Semoga bermanfaat.
Terima kasih, Salam.